Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi Football Belanda dengan amatiran ala gue. Kali ini gue pingin bikin preview singkat ya semifinal kedua antara Inggris melawan Denmark yang akan berlangsung hari Rabu malam waktu Belanda ya. Well, ini menurut gue pertandingan yang akan unik ya. Kenapa unik? Karena Inggris bermain sebagai tuan rumah. Pertandingan akan diadakan di London. Permainan Inggris sampai sejauh ini sih belum impresif banget ya, walaupun itu secara permainan ya, walaupun secara hasil Inggris ini menurut gua termasuk yang cukup bagus ya kalau kita bilang hasil. Kenapa? Mereka belum pernah terkalahkan, mereka mampu menyingkirkan tim-tim seperti Jerman, menang telak melawan Ukraina ya, walaupun lawannya Ukraina, but still ya, mereka mampu menang dengan cukup besar skornya melawan Ukraina. Plus mereka ini belum pernah kebobolan ya. Dan kalau kita lihat dari segi permainan maupun dari segi hasil ya, yang diraih oleh Inggris ini menunjukkan progres ya. Dari itu tadi mereka lawan Kroasia, seri melawan Scotland, lalu melawan Czech Republic, menyingkirkan Jerman, menang besar melawan Ukraina, masih clean sheet. Menurut gua ya again sih, Inggris ini walaupun secara permainan katakanlah ya belum meyakinkan, artinya bagaimana mereka bermain ini belum atraktif gitu ya, belum terlihat bagus. Terlihat oke pada saat melawan Ukraina, but again dengan amatiran ala gua ini juga tidak terlepas dari kualitas lawannya ya, which is Ukraina. Itulah mengapa gue bilang pertandingan ini akan unik kok dari sisi Inggris. Dan dari sisi Denmark, well, Denmark lolos kan juga dengan cara tertatih-tatih ya. 2 pertandingan awal di grup mereka kalah, walaupun mereka bermain impresif, bermain dengan passionate, speed tinggi, pressing juga tinggi. Di pertandingan terakhir mereka mampu menang telak ya, melawan Rusia, lalu Wales juga mereka sapu ya. Dan terakhir mereka mampu mengalahkan Czech Republic ya, tim yang ya menurut gua sih kan Czech Republic ini juga satu grup ya dengan Inggris ya. Bagaimana dengan pertandingan nanti? Ya menurut gua kalau dilihat dari tolak ukur ini dengan amatiran aja ya, Czech Republic mereka kalah 1-2 melawan mereka kalah 0-1 melawan Inggris ya. Di mana gol juga diciptakan di babak pertama di menit ke-12, sementara ketika melawan Denmark ya mereka juga kalah dengan gol yang tercipta di babak pertama ya. Denmark ini kan tim yang again lebih mengandalkan kolektivitas tinggi, permainan yang mengandalkan itu tadi ya, tidak mengandalkan individu. Mereka lebih kompak, mereka lebih mengandalkan ya speed, determinasi tinggi. Sementara Inggris ini kan menurut gua lebih mereka ini sedang berusaha untuk membangun sistem dengan mengandalkan kualitas individu yang berbeda-beda di tim itu sendiri ya. Artinya dari sisi kompak atau dari sisi kebersamaan, Denmark ini lebih, kalau gua ngeliat slightly lebih bagus ya. Tapi sisi kualitas individu, Inggris tidak bisa dipungkiri lebih di atas dari Denmark ya. Sejauh ini 2 tim ini cukup unik, di mana perjalanannya paling tidak di 2 pertandingan babak knockout ya. Baik Denmark maupun Inggris ini kan sama-sama menyapu bersih pertandingannya tanpa melalui perpanjangan ya. Artinya mereka bisa lolos dengan 90 menit. Nomor 1, nomor 2 sama-sama pernah membukukan kemenangan besar ya. Inggris melawan Ukraina menang besar, Denmark melawan Wales juga menang besar ya. Nah, ketika 2 tim ini bertemu sih menurut gua akan cukup unik, di mana ya Denmark ini kan kalau gua ngelihat pelan-pelan ini seperti di pertandingan terakhir ya, mereka bermain again kolektivitas tinggi, speed yang tinggi, high pressing, cuman terlihat sudah mulai agak menurun. Kenapa? Tidak bisa dipungkirin faktor fisik ya. Faktor fisik ini berpengaruh. Sementara Inggris pun again mereka belum bisa menemukan pakem permainan yang sesungguhnya. Memang mereka bermain cukup bagus, brilian ketika melawan
Ukraina, tapi ada dua faktor at least yang gue lihat di situ adalah satu faktor lawan, which is Ukraina, yang kedua adalah yaitu tadi ya, Inggris mampu mencetak gol di menit krusial ya, di 2 menit awal, baik itu di babak pertama maupun juga di babak kedua, dan ini betul-betul merubah hasil pertandingan ya, hasil perjalanan pertandingan itu sendiri, dimana secara mental Ukraina tuh sudah sangat kena banget, terutama setelah gol kedua ya, di babak kedua maksud gue. Dan pertandingan besok menurut gue akan ketat. Mungkin di babak pertama gue melihat mungkin ya ringan amatiran Denmark akan lebih bertahan, katakanlah lebih untuk berusaha mengatur tempo, berusaha untuk tidak kebobolan. Sementara ya Inggris pastinya akan berusaha untuk mencetak gol seawal mungkin ya, dengan mengandalkan Harry Kane, Raheem Sterling, lalu mungkin juga Jadon Sancho akan dipasang dulu ya. Calvin Phillips dan Declan Rice gue pikir juga akan dipasang. Ya Inggris akan menghadapi ketatnya 3 atau bahkan 5 back dari Denmark ya. Sementara 3 pemain depan, Martin Braithwaite, Damsgaard dan juga Dolberg ini, ya kita tahu ya bagaimana mereka ini melakukan serangan balik yang menurut gue cukup berbahaya, dan menurut gue ini akan jadi ujian baik dari sisi Inggris ya, Johnstone dan Maguire, pun juga dari sisi pemain Denmark ya, dimana mampukah Denmark ini mencetak gol ya. Again, gue melihat pertandingan ini ada potensi untuk selesai dalam 90 menit. Denmark di atas kertas tidak diunggulkan menurut gue di pertandingan ini, wajar karena ya satu, faktor tuan rumah, 2, bagaimana pertandingan terakhir yang terjadi ya, artinya kan Inggris ini menang lebih meyakinkan ya. Cuman Denmark juga tetap punya peluang kalau mereka mampu mencetak gol dulu ya. Kalau mereka mau mencetak gol dulu, menurut gue peluang mereka cukup besar ya. Bahkan kalau seandainya ya mereka mampu unggul 2 gol dulu katakanlah, maka ya langkah mereka mungkin bisa dikatakan lebih besar ya. Kalau seandainya Inggris yang mencetak gol duluan, atau bahkan pertandingan katakanlah seri dan berlangsung sampai dengan babak adu penalti atau perpanjangan ya, gue lebih mengunggulkan Inggris yang akan lolos ya. Jadi peluang bagi Denmark, bagaimana cara mereka lolos adalah nomor 1 jangan kebobolan dulu, nomor 2 adalah ya sebisa mungkin mereka mencetak gol lebih dahulu ya. Dan menurut gue mungkin di babak kedua Denmark akan lebih meningkatkan speed dan temponya, dan itulah pertandingan mungkin akan seru ya di babak kedua ya. Ya itu saja sih menurut gue, 2 tim ini gue tidak ada yang mendukung tim manapun ya, gue hanya ya menikmati pertandingan aja. Gue harapkan sih semifinal yang besok ini sama serunya dengan semifinal yang tadi sudah berlangsung ya, antara Italia melawan Spanyol. Mudah-mudahan ya yang menang betul-betul yang layak berada di final berdasarkan penampilan di semifinal nanti ya. Sekian kurang lebih preview pertandingan Inggris melawan Denmark. Kesimpulannya gue lebih mengunggulkan Inggris. Denmark punya peluang kalau mereka berhasil mencetak gol lebih dulu. Kurang lebih demikian, ringan amatiran ala gue. Dukung terus Football Belanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.